Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya S I F A N U R A E N I dengan NIM 2224220 dari jurusan Pendidikan Biologi Untirta angkatan 2021. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bapak Reza Febri Abadi MPD. Menurut saya, pendidikan inklusi merupakan suatu solusi, karena dengan adanya pendidikan inklusi dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik ataupun kelainan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga dapat mengembangkan potensi kecerdasan atau bakat istimewa yang dimiliki sesuai dengan minatnya. Sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Pendapat yang pertama, menurut Daniel P. Halahan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Sementara pengertian yang kedua, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sehingga dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi hadir untuk memberikan pendidikan yang sama dan setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Tunanetra adalah individu yang karena sesuatu hal dari penglihatannya mengalami luka atau kerusakan baik struktural atau fungsional, sehingga penglihatannya mengalami kondisi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tunarungu adalah istilah medis yang digunakan untuk gangguan pendengaran dan dianggap lebih sopan, halus, dan juga formal menurut KBBI. Sementara tuli adalah istilah budaya untuk kelompok tertentu yang memiliki gangguan pendengaran. Dengan demikian, pengidap tunarungu menganggap sapaan tuli dapat menunjukkan identitas sebuah kelompok masyarakat dengan ciri-ciri memiliki identitas sosial, kedua, memiliki bahasa ibu atau isyarat. Yang ketiga, memiliki budaya sendiri seperti sistem, sejarah, nilai, tradisi, dan lain-lain. Halo, perkenalkan, nama saya S I F A N U R A E N I. Pertama, perlunya memahami terlebih dahulu pemahaman individual anak-anak tunagrahita. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran, menggunakan media belajar yang menarik seperti menggunakan gambar yang memiliki warna beragam. Ketiga, memodifikasi pembelajaran. Diperlukan modifikasi dalam metode pengajaran dan materi pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tunagrahita, seperti menggunakan pendekatan yang lebih visual, melakukan pembelajaran sambil bermain, atau sensorik sesuai kebutuhan mereka. Keempat, memberikan motivasi baik itu di awal pembelajaran, saat pembelajaran, maupun akhir pembelajaran guna memotivasi siswa dalam belajar dan membuat mood mereka yang tadinya tidak terkontrol menjadi normal. Kelima, membuat siswa senang merupakan salah satu strategi dalam mengajar siswa tunagrahita.
Keenam, selain itu tentunya harus memiliki kesabaran dan juga empati terhadap anak-anak tunagrahita yang tinggi. Ketujuh, sebagai calon pendidik yang akan mengajar anak-anak tunagrahita, diperlukan keterampilan dalam melakukannya. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan tambahan dalam pendidikan inklusif guna memperdalam pemahaman mengenai mengajar anak-anak tunagrahita. Pertama, memberikan atau menawarkan bantuan bagi mahasiswa tunadaksa yang sedang kesulitan. Yang kedua, tidak memandang sebelah mata mahasiswa tunadaksa yang ada di kampus, dan bersikaplah seperti biasanya, seperti berkomunikasi dengan teman-teman lainnya di kampus. Ketiga, memberikan dukungan kepada mahasiswa tunadaksa yang ada di kampus untuk membantu mereka mengatasi stres serta tantangan yang mereka hadapi. Menurut William M. Cruikshank, mereka yang memiliki hambatan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, the semi-socialized child. Anak pada kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, namun hanya pada lingkungan tertentu saja, misalnya keluarga dan juga kelompoknya. Anak pada kategori ini tinggal pada lingkungan yang memiliki norma-norma tersendiri, sehingga norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada children arrested at a primitive level or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level yang tingkatan rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan sehingga melakukan apa saja yang ia kehendaki. Hal ini disebabkan karena kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tua, sehingga anak pada kategori ini melakukan atau memiliki perilaku sesuai dengan nafsunya saja. Yang ketiga, ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan juga egois. Menurut Sumantri, berdasarkan berat atau ringannya masalah yang dialami oleh anak dengan gangguan emosi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak mampu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Mereka sering dan juga mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, agresif, dan juga perasaan merasa bersalah. Hal-hal tersebut dapat muncul karena adanya penolakan dari keluarga ataupun sebaliknya, perilaku sering memanjakan anak, dan juga adanya salah pendidikan atau salah pengajaran terhadap anak. Yang kedua ada children with psychotic process. Mereka mengalami gangguan paling berat sehingga perlu penanganan khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan nyata. Mereka tidak memiliki kesadaran diri atau identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan sistem syaraf akibat keracunan, baik itu keracunan obat-obatan maupun alkohol. Nah, pada kategori children with psychotic process ini tuh mereka perlu perawatan medis karena sudah terjadi gangguan fungsional dan juga organis. Sarana dan prasarana yang akan saya buat jika menjadi pemegang kebijakan di kampus. Yang pertama, menyediakan kursi khusus disabilitas. Kedua, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas di kampus. Ketiga, membangun rem atau bidang landai untuk mempermudah mobilitas mahasiswa yang menggunakan kursi roda. Keempat, melengkapi seluruh bagian di kampus dengan guiding block. Kelima, menyediakan tempat untuk parkir khusus mahasiswa penyandang disabilitas.